Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 830. Kita akan mulai, Bapak Pendeta Dr. Yehuda akan membacakan pertanyaan. Silakan Pak. Iya, baik Pak. Yang pertama dari seorang ibu gembala berusia 53 tahun, sudah menikah. Ya. Shalom Bapak rohaniku yang dikasihi Tuhan. Dari kejauhan kami sangat merindukan Bapak, dan doa yang bisa saya panjatkan kepada Elohim Yahweh, supaya Bapak rohaniku, PS Erastus Sabdono dilindungi Tuhan dan sehat selalu. Hati saya sedih melihat Bapak di waktu doa pagi sepertinya Bapak kurang sehat. Dan terima kasih Pak Eras atas pengajaran Bapak tentang logos yang sudah mencerdaskan saya, sehingga saya semakin mengerti arti mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Pengajaran logos yang Bapak ajarkan memaksa saya untuk menghidupi kehidupan Kristus, untuk hidup tidak bercela. Pengajaran Bapak tentang logos telah menjawab semua kebingungan saya selama ini tentang Tritunggal. Terima kasih Bapak rohaniku atas pengajarannya. Semakin saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak, semakin saya merindukan ingin bertemu dengan Bapak, tapi tiada daya. Saya bisa memuaskan kerinduan dengan mendengar khotbah-khotbah Bapak dan di doa pagi. Dan di doa pagi kami ikut dengan suami. Terima kasih Pak, pokoknya tiada hari tanpa Truth ID. Tapi Pak, saya merasa hidup ini sepi setelah mempelajari logos. Ya. Dan membuat hati saya miris adalah banyak pendeta yang bergelar mengatakan pengajaran Bapak sesat. Tetapi puji Tuhan dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberkati Tuhan dan diberi kesempatan untuk mendengar logos yang Bapak ajarkan, membuat saya semakin takut akan Tuhan dan saya semakin melihat betapa krisisnya hidupku di hadapan Tuhan. Sempat saya katakan kepada suami dan anak-anak supaya kami pindah ke Jakarta, supaya dekat beribadah di sana, saking saya melihat betapa krisisnya hidup kami di hadapan Tuhan. Tapi Pak, saya pernah bermimpi Bapak berkhotbah di gereja kami, dengan suami saya sama melayani dan lagu yang dinyanyikan adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu apa artinya ya Pak? Dan waktu itu suami saya belum tahu pujian ini. Setelah tahu pujian ini menjadi lagu kesukaannya Pak. Sering kami nyanyikan setelah selesai firman. Sekalipun kami tidak GSKI, tapi lagu-lagu kami dalam setiap ibadah lagu lagu Pak Eras boleh ya Pak? Amin. Iya. Aduh Pak, panjang sekali. Sebenarnya masih ada lagi yang paling prinsip yang mau saya tanya sama Bapak. Kami tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikannya tentang pelayanan, tapi saya segan menyampaikannya di sini. Doakan kami Pak, biar Tuhan yang menolong kami dan mengajari kami untuk menyelesaikan dan menghadapi semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak buat pengajaran Bapak tentang logos dan akan beli bukunya. Oh ya Pak, bagaimana caranya supaya kami dapat style musik lagu-lagu Bapak? Terima kasih Pak, Tuhan berkati Bapak dan keluarga beserta pelayanan. Yang pertama mengenai perasaan krisis kehidupan, itu simptom atau gejala orang yang bertumbuh. Orang yang bertumbuh dalam kebenaran akan menemukan perasaan krisis ini. Selamat, karena Anda di track yang benar. Yang kedua mengenai pendeta-pendeta atau sarjana-sarjana yang membuli, ya tidak usah kita hiraukan. Kalau mereka mau belajar, mestinya mereka akan tercerahi. Dan kebenaran mengenai logos ini benar-benar mengubah hidup saya dan ibu sendiri betul-betul mengalami perubahan. Ya. Lalu mengenai style lagu, nanti tolong dihubungkan dengan Pak Yabes supaya menelpon ibu ini dan mengarahkan bagaimana bisa menemukan style lagu saya. Ya. Tuhan memberkati Ibu. We love you, we appreciate you. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 59 tahun, sudah menikah tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, bolehkah saya usul untuk memberikan saran? Ya. Yang pertama, bolehkah ibadah wanita surgawi kalau Pak Eras berhalangan bisa diberkati oleh Ibu Suharni dan Ibu Pinkan sebagai pembicara? Selain Ibu Esther yang juga sudah memberkati kita atau memberkati kami. Kami juga rindu untuk mendapat berkat rohani dari ibu-ibu yang lain seperti Ibu Suharni, Ibu Pinkan, dan mungkin ada ibu-ibu yang lain yang menurut Pak Eras bisa memberkati dalam wadah wanita surgawi. Ini bagus sekali usulnya nak. Ya, ini wanita surgawi harus mulai bukan hanya saya. Oke. Bisa Ibu Pinkan, ini sudah hubungi nggak? Belum? Oh ya udah, kalau itu lain waktu ya. Oke, teruskan. Yang kedua, usul untuk Abam, apakah bisa dijadikan buku Pak? Tapi temanya dikelompok-kelompokkan, misalnya untuk wanita, untuk remaja, pertanyaan umum, dan lain-lain. Bagus sekali. Ya.
Selain bisa untuk dipahami lebih mendalam, kami bisa juga memberikan sebagai gift untuk orang-orang yang sedang bermasalah dan membutuhkan kekuatan dan penghiburan. Karena kadang-kadang kalau ada keluarga, teman, dan orang-orang di sekeliling kita sedang bermasalah, saya kesulitan untuk mencari jawaban-jawaban dari Pak Eras di Abam karena terlalu banyak episodenya, Pak. Ya. Ya. Saya termasuk orang yang senang baca buku karena menurut saya dengan membaca buku itu bisa melatih daya ingat kita dan juga lebih mengerti dan memahami lebih mendalam dibanding dengan mendengar. Ini diperhatikan, ini diusulkan, sampaikan kepada bidang literatur. Ya, ini dibukukan, memang sudah dibukukan, cuman tidak dibagi-bagi menurut kategorinya. Oke. Iya. Itu saja Pak, usulan saya. Maaf Pak, kata-kata saya agak belepotan. Enggak belepotan kok, bagus. Ya. Semoga bisa dipahami ya Pak. Terima kasih untuk berkat rohani yang setiap hari saya terima dari doa pagi, renungan pagi, khotbah-khotbah yang setiap hari menjadi makanan rohani saya, sampai renungan malam. Benar-benar sangat memberkati dan kenyang rohani setiap hari. Tapi praktek melakukannya masih terus berjuang setiap saat. Doa saya semoga Pak Eras selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Terima kasih Bu untuk masukannya dan kami sangat concern memperhatikan masukan ini. Ya, oke, Tuhan berkati. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 30 tahun, single. Shalom Pastor Erastus, saya mau tanya kalau ada orang kerja jadi make up artist dengan modal make up, ini contohnya 5 juta, jasa 10 juta, jadi dapatnya 15 juta. Itu sudah untung. Jadi sudah untung, tetapi dia maunya cepat kaya. Jadi bikin 30 bahkan 50 juta. Apakah mengumpulkan uang riba itu dosa? Ini bukan uang riba. Ini bukan uang riba. Uang riba itu, kalau yang itu tadi bukan uang riba. Tetapi keahlian itu tidak bisa dinilai pakai uang. Kalau orang make up 2 juta, seorang bisa 20 juta, yang lain bisa 50 juta. Sebenarnya tidak salah. Ya, yang penting bagaimana menggunakan uang yang telah diterima itu, ya kan? Oke. Pertanyaan yang kedua, kalau orang mendapatkan uang riba akan semakin kaya ini. Oke. Jadi kalau uang riba, uang yang dibungakan itu jelas tidak boleh. Tambah kaya, ya. Dia harus menuai suatu hari akibat dosa membuat meribakan uang itu atau membungakan uang. Ya, dengan menyusahkan orang atau mencekik ya. Yang terakhir Pak, apakah memakan uang DP juga adalah dosa? Maksudnya apa ya? Uang down payment ya. Segala bentuk ketidakjujuran dan segala bentuk tindakan yang merugikan orang itu dosa. Cukup saya kira. Oke. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan dari seorang ibu berusia 50 tahun, seorang single mom, tinggal di Bandung. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Erastus yang sudah mendoakan saat saya birthday, ulang tahun tanggal 18 Oktober 2023 di usia genap 50 tahun. Shalom Bapak Gembalaku, Pak Erastus, Pak Andris dan Pak Yehuda dan tim Abang. Pak Erastus, saya memiliki 2 anak laki-laki, usianya 24 tahun. Sekarang masih bekerja aktif di satu perusahaan di Karawang. Dia tulang punggung keluarga. Dalam kurung di samping itu saya juga bekerja Pak khusus untuk biaya kuliah adiknya. Pak Erastus, anak saya ingin cari pekerjaan di Australia untuk meningkatkan income. Tapi kami ini tak paham harus mulai dari mana dulu. Mohon bimbingannya Pak Erastus, terima kasih. Kerja di luar negeri tidak mudah. Ya, tidak mudah. Biasanya mahasiswa di sana lalu meneruskan stay di sana. Tapi kalau dari Jakarta ke sana khusus untuk bekerja itu tidak mudah. Kecuali pekerjaan kasar seperti petik buah, gitu. Dan kalau anak kita di bawah umur kita lepas di luar negeri atau masih belum matang, bahaya. Lebih baik di Jakarta atau di Indonesia, asal bisa makan minum, bisa dilewati, kebersamaan dengan keluarga tak bisa dibeli. Itu saja jawaban saya dan saya tidak mau lebih detail. Pertimbangkan kerja di luar negeri. Oke. Pertanyaan dari seorang pria berusia 50 tahun, sudah menikah, tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di beberapa episode Abam sebelumnya. Kesemuanya dengan topik ajaran atau pandangan teologi Pak Eras yang sekarang berubah, tidak lagi berkeyakinan Tritunggal atau Trinitas.
Besar kemungkinan ini adalah interaksi terakhir saya di ABAM dan interaksi terakhir saya dengan pengajaran Pak Eras. Sejak lama saya mengikuti pengajaran-pengajaran Bapak, bahkan sejak sebelum era YouTube dan sosial media. Saya sering mengikuti pengajaran Bapak sejak di Gedung Panin dulu dan lewat channel-channel TV kabel maupun siaran radio. Banyak hal-hal baik yang saya serap kala itu. Album-album lagu Pak Eras adalah favorit saya, terutama album Song of Compassion dan buku tentang doa Bapa Kami juga buku favorit saya. Tetapi maaf, saya tidak bisa menerima pengajaran baru dari Bapak yang sekarang jelas-jelas menentang Trinitas. Bagi saya tidak ada gunanya kita berfokus pada langit baru, bumi baru, dan mengusahakan hidup tak bercacat celah tetapi memandang Yesus yang menurut Bapak hanyalah manusia sempurna. Sebentar. Anda pasti salah mengartikan penjelasan saya. Ketika Yesus menjadi manusia, dia harus jadi manusia yang sempurna. Supaya bisa menebus dosa kita walaupun dia anak Allah. Dia adalah Tuhan karena Bapaknya Tuhan. Setelah ia menyelesaikan tugas, dia menjadi raja di segala raja. Menjadi Tuhan dan Allah. Allah itu Elohim artinya judge dan ruler. Jadi saya tidak mengatakan Yesus manusia terus-menerus. Ketika dia menjadi manusia, dia benar-benar mengosongkan diri, tidak menggunakan hak-haknya untuk bisa merdeka dari Bapa, ditundukkan dirinya kepada Bapa. Anda mesti harus memperhatikan penjelasan saya secara detail. Ingat, saya belum bicara soal Tritunggal. Saya masih bicara mengenai logos dan kenosis. Memang menyentuh Tritunggal, tapi saya belum menjelaskan Tritunggal. Saya memiliki Trinitas Biblika. Trinitas yang Alkitabiah. Bukan Trinitas yang menurut saya itu wajah gnostik atau wajah yang lebih ke arah menurut saya ya triteisme, bukan monoteisme. Tapi nanti Anda akan mengikuti dulu ya. Tapi kalau Anda merasa itu sudah cukup, ya silahkan. Tapi sayang ya Anda belum dengar semua. Maka keberatan-keberatan apa Anda harus sampaikan, saya jawab. Jadi Trinitas saya, Trinitas yang Biblika. Menurut saya ya, saya tidak menilai orang lain. Kalau menurut saya, apa yang saya ajarkan itu lebih monoteisme ya. Bukan politeisme ya, bukan triteisme ya. Kalau yang lain ya terserah orang mempunyai pandangan, saya tidak menilai. Saya memiliki pandangan sendiri. Terus ada spirit yang menyimpang dan keliru dari pengajaran Pak Eras yang sekarang. Buat saya Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Bentar. Allah yang menjadi manusia. Allah itu Bapak mengerti artinya apa? Ya, oke, terus. Terus firman Allah hilang. Betul-betul Ya, Allah. firman Allah yang berinkarnasi menjadi daging. Ya. Tanpa keyakinan Enggak, itu di dalam ayat firman Tuhan tidak ada kata inkarnasi menjadi daging loh. Egeneto itu bukan inkarnasi. Menjadi. Ya. Tidak boleh dipahami sebagai inkarnasi lalu kita pahami dengan konsep pagan atau konsep yang ada di dunia kafir. Logos masuk atau egeneto di dalam daging, bukan berinkarnasi ya. Nanti itu saya jelaskan lagi kalau memang belum jelas. Jadi ketika Yesus benar-benar menjadi manusia, karena Allah Bapa itu Allah Bapa itu Allahnya, ya anaknya juga Allah, Elohim juga. Tetapi ketika dia harus menyelesaikan tugas penyelamatan, dia harus jadi hamba, mencuci kaki. Ya datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Terus tanpa keyakinan itu maka sia-sialah iman kekristenan yang sejak lama dibangun. Ya gini, saya bergumul dengan Tuhan setiap hari ya. Tiap hari berdoa, pimpin doa puasa. Jadi saya kira lebih dari kebanyakan orang. Jadi pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat kita sadar kalau kita salah. Kita makin lebih menekankan kekudusan dengan belajar logos ini. Dan lebih melepaskan percintaan dunia.
lebih merindukan langit baru, bumi baru. Oke, terus. Saya menjadi pengikut Kristus karena saya yakin bahwa saya mengikut Yesus yang adalah sungguh-sungguh Allah. Oh ya, Yesus kita ikuti sekarang Allah. Ya. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia dan harus menjadi manusia yang sempurna supaya menjadi teladan kita. Terus. Ya, baiklah Pak Eras, saya tetap menghormati keputusan Bapak untuk memilih keyakinan iman yang baru yang tidak meyakini Trinitas. Kita berpisah sejak saat ini. Saya akan menyuarakan kepada orang-orang terdekat yang saya kasihi, terutama anak-anak dan istri saya, untuk tidak lagi mengikuti pengajaran-pengajaran Pak Eras. Oh ya, dari dulu memang sudah dihembuskan saya sesat sebelum keluar Logos. Iya. Tetapi tidak sedikit orang yang dari kesaksian hidup yang kami dengar lewat Abam juga, banyak orang diubahkan. Kalau tidak diubahkan, mereka tidak ikut doa pagi. Doa pagi kami itu minimal 5.000. Kalau saya pimpin 5.200, ya paling sedikit ya 5.000. Kalau doa malam di sini hari Jumat itu 1.000 lebih. Ya, yang hadir onsite. Yang hadir, doa saja ya. Tapi kalau kebaktian umum di jumlah itu hampir 6.000-an ya. 1.800, 3.000 ya. Iya. Ya, Iya, ya sorry 1.200, 1.500. Jadi 6.000. Ya. Jadi kalau orang tidak diubahkan, orang tidak akan datang. Seperti warung. Restoran itu kalau enak ya, konsumen yang menilai dan menghakimi. Ya. Kalau enak, ya datang lagi. Gak enak, nggak mau datang. Nah, mungkin perlu mendengar kesaksian orang-orang yang diubahkan hidupnya. Ya. Memang dari dulu saya dicap sesat, jangan mendengar khotbahnya Pak Eras. Itu bukan hanya jemaat, pendeta-pendeta pun juga menyuarakan itu terus terang di mimbar. Jadi kalau memang saya sesat dan saya di pihak iblis, diberkatilah orang yang mengkampanyekan untuk tidak mendengar khotbah saya. Ya. Tapi kalau saya di pihak Tuhan, nah itu jadi masalah yang harus dituai. Ya, oke. Teruskan. Terima kasih untuk kejujuran, ketulusan Bapak yang menyampaikan hal ini. Doa kami suatu hari kita ketemu. Ya, Tuhan berkati. Dari seorang wanita berusia 58 tahun, menikah, tinggal di Desa Tolangi, Luwu Utara. Shalom Bapak Pendeta, terima kasih atas khotbah-khotbahnya tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta selama ini sudah merubah hidup kami. Tuh, untuk ya dapat kan? Banyak orang diubahkan. Ya, oke, terus. berubah untuk dapat terus berjuang menuju LB3. Ya, Pertanyaannya Pak, saya memiliki anak perempuan berusia 18 tahun dan anak saya ini beragama Islam. Saya rindu supaya anak saya dapat mengikut saya dan dapat menjadi anggota kerajaan sorga. Apa yang seharusnya saya lakukan Pak Pendeta? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. jangan memaksa anak Anda masuk Kristen Ya. dengan cara paksa. Ya. Tapi tunjukkan kehidupan yang luhur, agung, dan mulia. Ya, dan itu akan menjadi kesaksian yang lebih kuat dari khotbah di mimbar. Hindari perdebatan yang melukai. Ya, oke, Tuhan memberkati. Berikutnya ini dari seorang wanita berusia 50 tahun Nah, menikah tinggal di Balikpapan. ya, Shalom Pak Eras dan tim yang kami kasihi. Begini Pak Eras, saya mau tanya, sebelumnya saya bukan orang Kristen, saya dari agama seberang. Saya menikah dengan suami saya tahun 1993 dengan cara agama saya yang dulu. Saya menjadi Kristen tahun 1999 setelah anak-anak saya sudah lahir. Suami saya juga dari agama seberang, tapi suami saya lebih dulu jadi Kristen. Saya mau tanya Pak Eras, apakah pernikahan kami sah di hadapan Tuhan? Karena kami belum ada peneguhan dari gereja. Sebelumnya kami sudah mengajukan, tapi dari gereja harus ada beberapa syarat yang belum bisa kami penuhi, akhirnya belum terlaksana untuk peneguhannya. oke sebentar. Iya. Syarat apa sampai you nggak bisa penuhi? Ya, Mestinya bisa. Surat dari Kak Kelurahan, ya, cukup. Atau gereja, surat dari kelurahan, lalu gereja memberkati. Syarat apa ya? Yang saya tidak tahu ini. Mestinya tidak sulit, apalagi sudah punya anak. Untuk apa? Didoakan saya sudah cukup. Ya. Ya. Jadi kalau you sudah menjadi Kristen, sebenarnya
Anda sudah menjadi anak Allah yang sah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Hidupmu sudah sah sebagai anak-anak Allah. Maka soal perkawinan sudah bukan masalah besar lagi. Itu hanya sebuah legalitas. Tapi kalau itu dibutuhkan ya, tidak apa-apa minta peneguhan dari gereja. Nggak perlu surat lagi, udah punya anak. Anak-anak Anda kan juga pasti sudah punya surat-surat tanda lahir dan lain-lain kan? Iya. Didoakan saja cukup. Lagi pula pasti sudah resmi sebagai suami istri secara hukum ya. Oke, teruskan. Oh iya Pak, saya baru tahun ini menemukan channel Truth ID setelah nama Bapak Eras yang dihujat banyak orang. Saya penasaran terus saya buka. Ternyata khotbah-khotbah Bapak tidak seperti yang orang bicarakan. Khotbah Bapak sangat memberkati saya. Woi, dari ini pengalaman ini bukan hanya ibu ini, ada pengalaman yang ibu yang lain. Iya. Siapa sih pendeta yang sesat ini? Ketika didengar ternyata tidak sesat, malah kemudian menjadi pengikut suara kebenaran. Ya. Terutama pada saat kami sekeluarga betul-betul terpuruk atas kejadian di mana kami sekeluarga mengalami perlakuan tidak adil dari keluarga gembala kami. Iya. Akhirnya keluarga kami jadi kepahitan, terutama anak dan suami kami. Anak kami dan suami maksudnya ya mungkin ya. Di situ kami betul-betul terluka di mana orang Kristen yang harusnya penuh kasih, tidak membeda-bedakan ras. Kok ini malah sebaliknya masih ada perbedaan. Saya jadi ingat sama saudara-saudara kami yang di seberang, mereka justru sikapnya lebih baik. Tapi syukur puji Tuhan, iman kami bertumbuh setelah mendengar khotbah-khotbah dari Pak Eras, Pak Wignyo, dan hamba-hamba Tuhan dari GSKI. Mereka mengajar Injil yang murni yang selama ini belum pernah saya terima. Dari situlah saya dapat hikmah. Tuhan sedang mendidik kami lewat peristiwa-peristiwa itu, supaya saya dibawa masuk lagi ke dalam dimensinya Tuhan. Kalau tidak, saya tidak akan mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Saya juga ikutin seminar Logos dan yang ini Trinitas lagi saya ikuti. Saya juga ikut doa pagi bersama Pak Pendeta Michael dari GSKI Tomohon jam 5 pagi dan jam 6 saya ikuti doa bersama Pak Eras. Saya betul-betul merasakan bagaimana saya sering menangis saat penyembahan. Pengajaran Pak Eras betul-betul mengubah hidup saya. Ya, mengubah kan? Mengubah. Jadi jangan hanya menerima dengan nalar kecurigaan. Anda tidak akan menemukan berkat rohani, ya. Terus sambil masak pagi saya selalu mendengarkan. Karena saya juga pekerja, jadi pagi sebelum berangkat saya siapkan makanan dulu buat suami dan anak-anak saya. Saya punya 2 anak, dua-duanya sudah bekerja. Suami sudah pensiun. Saya sendiri juga masih kerja di perusahaan. Saya hanya lulusan SMP, diterima perusahaan menjadi karyawan dan dipercaya untuk pegang gudang. Sebelumnya saya cleaning service, lalu oleh kemurahan bos saya dipindahkan ke bagian gudang. Oleh kemurahan bos, saya dipindahkan ke gudang. Iya, dipindahkan di gudang. Dan saya sudah bekerja selama 17 tahun. Iya, jaga kejujuran ya. Jaga kejujuran. Terus. Oh iya, puji Tuhan melalui pengajaran Bapak dan hamba-hamba Tuhan yang saya ikuti, terutama di GSKI, iman saya bertumbuh dan saya bisa melepaskan pengampunan pada orang yang menyakiti kami dan terus berjuang untuk hidup kudus tak bercacat celah. Sungguh luar biasa Pak, perjuangan kita harus merobek daging dan itu tidak mudah. Kita harus punya kemauan dulu baru Roh Kudus tuntun kita. Betul, merobek daging itu kalimat yang bagus ya. Terus. Dan saya sekarang sudah pindah gereja, kami ikut ibadah pagi di GSKI MLB ini di Balikpapan. Iya Pak, Roni yang ada di Kau ya. Iya. Making life better. Iya. Okay. Sedangkan suami dan anak-anak ikut di gereja lain. Dan kalau sore saya menemani mereka ibadah sore di gereja lain. Tapi akhir-akhir ini suami saya marah sama saya karena saya dianggap sesat karena ikut pengajaran Bapak. Minta maaf Pak, suami saya masih menganggap pengajaran Bapak menyimpang mengenai Trinitas. Suami saya belum ikuti pengajarannya, sudah menghakimi Bapak. Iya, banyak orang belum ikuti, sudah bilang sesat saja. Padahal itu pengajaran mengubah hidup. Betul. Ya, bisa membuat kita lebih kudus ya. Terus? Saya sendiri selalu memperhatikan pengajaran Bapak. Itu menurut saya benar. Pengajaran yang benar, Injil yang murni, tapi saya akan terus mengikuti pengajaran Pak Eras dan saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah Bapak waktu saya kerja tetapi pakai headset. Saya betul-betul mengalami perubahan dalam hidup saya setelah mendengarkan pengajaran dari Bapak. Iya. Karena saya merasakan ada roh yang beda dari dalam diri Pak Eras. Saya merasa Pak Eras ini betul-betul utusan Tuhan untuk mengembalikan umatnya kepada kebenaran yang sesungguhnya. Yaitu dikembalikan ke rancangan Allah yang semula
menjadi manusia-manusia yang berkarakter ilahi. Terus semangat ya Pak Eras, kami mendukung dan mendoakan Bapak dan tim Truth ID diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan dilindungi Tuhan dari kuasa-kuasa yang jahat yang ada di muka bumi ini, yang berusaha merusak kebenaran yang sejati. Iya. Oh iya Pak, kalau Bapak berkunjung ke kota kami, saya ingin bersalaman dengan Bapak dan dipeluk oleh Bapak. Seperti Bapak memeluk anak-anak Bapak yang ada di Jakarta di SCT Ekumene. Ya, terima kasih Bapak dan tim yang sudah membacakan kesaksian saya yang panjang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang tapi penuh memberkati, jadi kami bacakan. Ya. Kami salut ya Anda dari agama lain bisa ikuti kebenarannya. Tunjukkan kepada suami bahwa Anda tidak ikut pendeta sesat dengan perbuatan yang baik, dengan kelakuan yang baik. Ya, Tuhan memberkati. Pertanyaan dari seorang janda berusia 77 tahun, memiliki 4 orang anak dan 8 cucu, tinggal di Medan. Ya. Shalom Pak Eras terkasih, suami saya meninggal awal Desember 2022 dan akhir Desember 22 saya ikut anak tertua ke Depok. Ya. Keluarga anak saya adalah jemaat GSKI MAG Kelapa Gading. Sejak saat itu saya ikut ibadah online GSKI, doa pagi, Truth ID, seminar-seminar, ABAM, dan lain-lain. Beberapa kali ikut ibadah onsite juga. Saya terkagum karena Pak Eras dipakai Tuhan luar biasa sebagai perpanjangan lidah Tuhan, sehingga nasihat dan pengajaran Pak Eras berkuasa mengubahkan dan memberkati banyak jiwa termasuk saya. Semua pertanyaan lewat ABAM dapat Pak Eras jawab dan berikan jalan keluar yang baik. Saya lihat Pak Eras begitu terbeban untuk generasi muda dengan membangun sekolah-sekolah agar melahirkan Laskar Kristus atau perwira surgawi. Amin. Saya mendukung Pak Eras dan berdoa agar tetap sehat dan panjang umur. Terima kasih. Dunia membutuhkan Pak Eras. Saya harap Pak Eras mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang muda untuk melanjutkan proyek yang begitu dahsyat. Bagaimanapun suatu saat kita pasti pulang. Untuk orang-orang yang membuli Bapak, anggap saja sebagai landasan pacu untuk terbang lebih tinggi. Keren ini. Seperti yang Bapak ajarkan kepada kami anak-anak rohani Bapak. Dalam sisa hidup saya ini, mohon bantu dalam doa untuk mampu hidup suci dan berkemas-kemas untuk pulang. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Pasti ibu seorang yang telah dijamah Tuhan. Ya. Amin. Pasti ibu seorang yang memiliki hati yang telah digarap oleh Tuhan. Doakan pekerjaan Tuhan yang kami membantu. Dukungan doa ibu tidak kalah pentingnya dengan uang. Doa ibu sangat kami butuhkan. Baik saudara, ini episode 530. 8.30. 8.30 ya, bukan 5 ya. 8.30. Ya, Pak. Sekarang kita akan akhiri dan masuk ke episode 831 pada perjumpaan episode ABAM yang mendatang. Tuhan berkati.